Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridho Putra, host di kegiatan Smart Discuss Teh dan Ngopi Teman Hangat Ngobrol Pintar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa, seorang aktivis, seorang organisatoris juga pemuda Nahdien, Bang Rahmat Tengku Sulaiman. Makasih Bang udah mampir ke studio kami. Baik, tema kali ini kita membahas tentang Ansor di era digital. Mungkin sebelum masuk lebih lanjut, biar kita lebih enak bincang-bincangnya, bisa kita Bang Rahmat perkenalkan diri lebih dulu kepada rekan-rekan kita yang ada di sana. Baik, terima kasih host yang kece dan keren. Baik, nama saya Rahmat Tengku Sulaiman, tinggal di Lubualo, tepatnya di Pasakandang, Nagari Balahilia Lubualo. Sehari-hari sebagai ketua Basnas Preman, sekarang masih memimpin organisasi Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Barat. Di samping aktivitas sosial keagamaan lainnya, mengasuh pesantren dengan beberapa santri, kemudian juga mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat. Luar biasa. Berarti sekarang lagi sibuk nih Bang? Enggak? Yang namanya aktivis itu kan harus sibuk dan aktif. Kalau tidak aktif namanya akaba, bukan aktivis ini kan. Nah, ngomong-ngomong tentang Ansor nih Bang, Gerakan Pemuda Ansor, Bang pelaku ketua ya Bang ya, ketua wilayah, ini luar biasa sekali. Apa makna Ansor bagi Bang Rahmat itu sendiri? Ansor itu sebenarnya tabarukan dan tafaulan kepada sahabat Ansor Rasulullah SAW. Jadi diidentikan dengan peran dan tugas dari sahabat Ansor yang setia mendampingi Rasulullah SAW. Jadi sebagai kader GP Ansor, tentu tafaulan dan tabarukannya berkah dari sahabat Ansor itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dari artinya, Ansor itu sendiri artinya adalah penolong. Jadi kalau kita bicara Ansor, berarti Ansor itu harus menjadi penolong. Jadi memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, memang pernah Nabi Isa itu bertanya kepada sahabatnya Hawariyin, pada pertanyaannya itu, Man ansor ilallah, siapa yang menjadi penolong dalam menegakkan agama Allah? Mereka menjawab, nahnu ansarullah, kami adalah penolong penegak agama Allah. Jadi inspirasinya seperti itu. Maka Ansor, bagi kader Ansor itu harus menanamkan ke dalam dirinya bahwa kita adalah menjadi penolong, menjadi penyelamat, baik itu dari aspek kemanusiaan, termasuk juga dari aspek keagamaan dan juga kebangsaan. Berarti Ansor ini syarat dengan filosofis. Biasa ini nama organisasi yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Jadi bukan sembarang nama saja. Jadi Kiai Wahab Hasbullah itu merumuskan nama itu, nama organisasi yang bisa kita bayangkan. Kemudian sudah seusia sekarang ini, ternyata organisasi GP Ansor ini masih tetap eksis dan masih berperan dengan proses dan dinamika sejarah yang melewatinya. Berarti memang luar biasa, tokoh pendiri dari GP Ansor ini sudah membayangkan kira-kira ke depan itu tantangannya seperti apa, peran GP Ansor itu apa. Nah, maka namanya dipilih adalah Ansor. Jadi inspirasinya itu menjadi sahabat setia dari Rasulullah. Tentu kader-kader Ansor juga seperti itu. Walaupun banyak isu-isu miring yang terjadi terhadap Ansor itu sendiri ya Bang ya. Namanya isu, jadi isu itu kalau kita melihat mendefinisikan isu, jadi isu itu kan dikonstruksi, isu itu dibangun, kemudian sengaja disebarkan supaya dikonsumsi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya pengetahuan selektif terhadap isu itu. Jadi kalau kita bicara isu miring,
berarti ada orang yang membuat isu. Sengaja, Nah, jadi membuat isu, dibuat miring, dibuat narasi-narasi. Ya barangkali mereka mungkin kalah saing secara Harus kualitas, positive thinking secara ya. kuantitas. Yang penting kita berkhidmat saja. Pada akhirnya orang akan tahu Ansor itu seperti apa. Kita belajar saja lah. Orang berpikiran seperti itu karena mereka belum tahu. Belum tahu, maka tugas kita juga seperti sahabat Rasulullah lah. Rasulullah itu diberikan narasi negatif oleh pembencinya. Pembencinya itu memberikan narasi negatif bahwa Muhammad itu begini, Muhammad itu begitu. Bahkan sampai ada seseorang, orang Yahudi yang dia itu buta, dia duduk di persimpangan pada saat Rasulullah lewat di sana, selalu diberikan oleh Rasul makanan. Dia buta, tapi ceritanya di hadapan Rasulullah itu adalah menjelek-jelekan Rasul. Kenapa dia menjelekkan itu? Karena ada narasi negatif yang dipriming oleh kelompok pembenci Rasul sampai ke telinga orang Yahudi buta itu, sehingga dia menceritakan itu di hadapan Rasul. Tahunya dia setelah Rasulullah meninggal, kemudian kebiasaan membantu dia itu dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian ada cara pemberian makanan yang berbeda, mungkin bulatannya, cara-caranya, ramuannya berbeda. Dia tanya, kok berbeda dengan biasanya? Dijawab oleh Abu Bakar bahwa biasanya yang memberikan engkau makan itu adalah Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang dia sudah meninggal. Terkejut dia. Jadi yang selama ini yang membantu dia itu adalah orang yang dia benci. Kenapa dia benci? Karena dia dapat informasi, narasi negatif dari kelompok pembenci Rasul. Lalu kemudian setelah mendengar informasi yang benar dari Abu Bakar Siddiq, ternyata Nabi Muhammad itu yang dia tidak pernah lihat, tidak seperti yang dia dengar selama itu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian terdepan membela dan mengklarifikasi itu. Jadi ada waktunya nanti orang-orang mencari jalannya. Iya, betul. Jadi bagi kita aktivis Ansor itu jangan pernah takut dengan kondisi seperti itu, adalah fenomena dan realitas kehidupan. Betul. Oh, ini diskusi yang hangat kali ini. Ya kebetulan karena puasa aja kan, sebenarnya ini harus ada teh dan ngopi gitu. Ya karena puasa ya nanti kita buka bersama. Nah lanjut Bang, karena ya dunia semakin maju kan. Dunia semakin maju, perkembangan informasi semakin pesat, dunia bentuknya tidak terbatas kan. Nah, tantangan Ansor terhadap digital, harapan serta jawabannya, khususnya untuk Ansor, Gerakan Pemuda Ansor wilayah Sumatera Barat. Jadi sebenarnya Ansor itu adalah organisasi badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama, tentu kaidah-kaidah dari Nahdlatul Ulama itulah yang dirujuk oleh GP Ansor. Di NU itu ada sebuah kaidah yang mengatakan al-muhafazatu ala qadim shalih wal akhdhu bil jadidil ashah. Menjaga tradisi lama yang baik, kemudian mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Jadi Ansor itu mengambil inspirasi dari itu, bahwa nilai-nilai sosial yang selama ini terbangun positif di tengah masyarakat, itu tugas Ansor mengawalnya. Tugas Ansor menjaga tradisi itu. Semua nilai-nilai tradisi positif di tengah masyarakat, nilai kebersamaan, nilai kolektivitas, kemudian ada nilai ritual keagamaan seperti tahlilan, kemudian wiridan atau selawatan. Itu Ansor ditugaskan untuk mengawal tradisi itu. Lalu kemudian wal akhdhu bil jadidil ashah, kita mengadopsi tradisi atau nilai baru yang lebih baik. Artinya Ansor itu membuka diri dengan perkembangan teknologi. Maka Ansor sebagai kader NU, kemudian anak kandung dari NU, kemudian dia harus terdepan berinovasi, mengadopsi perkembangan teknologi. Maka untuk Ansor sebenarnya soal gerakan transformasi gerakan Ansor sekarang ini ke arah digitalisasi itu sudah dibuktikan. Pertama, pada saat pandemi COVID-19 di awal-awal tahun 2000 itu GP Ansor itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan, ada rakornya, kemudian pertemuan-pertemuan itu dilakukan secara virtual, secara Indonesia. Jadi itu justru yang melakukan rakornas virtual pertama itu OKP yang ada di Indonesia itu adalah GP Ansor. Berarti Ansor itu terdepan dalam rangka mengadopsi digitalisasi. Kemudian hari ini dengan tema transformasi gerakan Ansor Banser itu
Sekarang ini memang kita juga dalam rangka Harlah GP Ansor ke 87 tahun, itu ada namanya diskusi Ansor 87 jam live, itu langsung berlanjut setiap wilayah bersambung. Itu sebuah inovasi baru. Jadi kita masing-masing provinsi itu mengangkat tema-tema, isu-isu sesuai dengan potensi dan kearifan lokal wilayahnya. Jadi memang kalau GP Ansor itu inspirasinya adalah NU, tokoh-tokoh NU itu memang luar biasa, ulama-ulama dan kiai kita, maka tim eksekutornya, penggeraknya itu adalah Ansor. Jadi nama organisasi kita itu ada Gerakan Pemuda Ansor. Jadi memang kita mengeksekusi nilai-nilai yang ada di dalam NU itu sendiri. Kita yang menggerakkan, apalagi tentang digitalisasi. Sebenarnya setiap bisnis-bisnis itu sudah diadopsi. Kita juga punya di Ansor itu juga sudah ada sistem transaksi online, ada Ansor online-nya, kemudian ada juga bisnis-bisnis yang digerakkan oleh Ansor secara online dan digital gitu. Nah, ini menarik. Jadi Ansor memang harus sebagai garda terdepan, baik di Nahdlatul Ulamanya maupun untuk menjaga keutuhan tradisi-tradisi lama. Jadi menarik nih Bang. Nah, lanjut Bang, Ansor dulu, sekarang dan yang akan datang, khususnya di Sumatera Barat. Bagaimana pandangan seorang ulama? Jadi sebenarnya di NU atau di Ansor itu sendiri kita memakai istilah nilai transformasi. Jadi adanya saya sekarang ini tentu adalah karena ada senior-senior kita terdahulu. Nah, jadi adanya Ansor, wajah Ansor sekarang ini tentu itu adalah berkat perjuangan dan khidmat dari pendahulu kita. Jadi Ansor sekarang bukan tiba-tiba seperti itu, ada keberlanjutan. Jadi ada keberlanjutan, ada estafetnya. Jadi kita memang selalu mendoakan senior-senior kita semoga selalu disehatkan oleh Allah SWT, karena berkat mereka lah kemudian ada proses transformasi itu sampai sekarang ini. Lalu kemudian tentu ke depan kita juga mempersiapkan, karena semasa periode kami ini kita memang fokus kepada kaderisasi, kita mempersiapkan kader kita sehingga di setiap titik, di setiap pos itu kita punya kader, kemudian kader kita itu kita persiapkan punya keahlian dan kompetensi yang beragam, karena memang setiap kepemimpinan dari pimpinan pusat GP Ansor itu selalu diberikan mandat dan kepercayaan memimpin, mungkin bisa lembaga atau daerah. Sekarang ini Ketua Umum GP Ansor diberikan mandat atau kepercayaan oleh Presiden untuk memimpin sebuah kementerian besar, kementerian yang jumlah pegawainya luar biasa jumlahnya, kemudian juga bersentuhan dengan pesantren, kemudian tokoh-tokoh agama, yaitunya Menteri Agama, Ketum kita Gus Men, Gus Yakut. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kader-kader Ansor sekarang dan kemudian menatap ke depannya. Karena kita juga diajarkan oleh nilai agama kita bahwa manusia yang baik itu adalah orang yang sekarang ini harus lebih baik dari sebelumnya, dan kemudian esok harus lebih baik dari sekarang. Tentu kita harus terus meningkat, tidak boleh statis. Kita harus dinamis, kita harus terus bergerak, kita harus tumbuh, sehingga berbagai macam inovasi, langkah-langkah harus dilakukan. Kita berani membuat terobosan-terobosan, sehingga sekarang ini kita persiapkan untuk ke depan lebih baik. Supaya ke depan itu wajah GP Ansor itu adalah yang profesional, kemudian keren, kemudian kreatif, kemudian inovatif, kemudian bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena kalau mau melihat wajah NU ke depan, kita harus lihat wajah GP Ansor. Karena GP Ansor ini adalah masa depan NU dan NU masa depan. Jadi kalau ingin melihat wajah NU ke depan, 10 tahun ke depan itu, lihat wajah GP Ansornya. Kalau GP Ansornya punya kompetensi yang hebat, kemudian keahlian yang beragam, jadi tidak zamannya lagi satu keahlian aja, jangan semuanya sarjana agamanya semua gitu. Jadi kader Ansor mau kita dorong semuanya di semua lini. Jadi ada juga di Fakultas Kedokteran, kemudian ekonom, kemudian juga yang bergerak di berbagai macam sektor. Karena hari ini kepercayaan masyarakat itu terhadap NU dan Ansor itu luar biasa, dan itu harus direspon dengan mempersiapkan kader. Jika kepercayaan itu diberikan, kita siap.
Jadi kader kita siap untuk menerima mandat itu dan kemudian kita bertanggung jawab. Karena memang kepercayaan itu, karena simbol yang kita bawa itu adalah organisasi besar, maka kader kita yang memimpin lembaga, memimpin organisasi atau memimpin pemerintahan itu memang bisa dipercaya, bebas dari korupsi, tidak boleh ada transaksional. Itu komitmen karena kita diajarkan dengan nilai-nilai agama, kemudian dengan nilai-nilai budaya yang positif. Tuh, menarik sekali. Saya merinding dulu mendengar jawaban dari Bang Rahmat tentang Ansor yang dulu maupun yang akan datang dan tujuan-tujuan ke depannya. Sedikit tadi menyinggung tentang bangsa Indonesia. Ansor menjaga ukhuwah watoniyah. Bagaimana perspektif dari Bang Rahmat? Jadi tentu Indonesia ini adalah sejarah. Kita jangan pernah lupa sejarah bahwa berdirinya negara Indonesia ini semua anak bangsa itu berkontribusi. Tidak bisa satu pihak, satu kelompok mengklaim bahwa dia berjasa. Kalau ada kelompok kemudian merasa berjasa lebih banyak, itulah sumber konflik dan itulah sumber perpecahan. Baik itu dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Termasuk juga dalam organisasi. Kalau ada dalam organisasi itu dia yang merasa lebih berjasa, dia merasa lebih hebat, itu alamat organisasi itu kan hancur. Begitu juga dalam konteks kebangsaan. Jadi bangsa ini didirikan oleh berbagai suku, berbagai kelompok, berbagai agama. Jadi semuanya harus dipandang bahwa bangsa ini harus dijaga keutuhannya, karena ini adalah sebuah konsensus kolektif, konsensus bersama, maka kita rawat kebersamaan itu. Nah, dalam konteks GP Ansor sudah pasti, karena memang kita diajarkan dengan 4 karakter. Ada karakter keislaman, ada karakter kebangsaan, ada karakter kerakyatan, dan ada karakter kepemudaan. Jadi karakter keislaman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita diajarkan bagaimana nilai-nilai prinsip dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus menjadi sebuah giroh kita, menjadi sebuah gerakan kita, harokah kita, kemudian harus menjadi tren, sehingga manhaj cara berpikir kita itu terbentuk dari prinsip-prinsip di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tawassul, tasamuh, tawazun, i'tidal, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi harus ada di dalam pribadi setiap kader NU dan kader Ansor prinsip-prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu harus moderat, kemudian toleran, kemudian melihat ada sisi-sisi kesamaan, salah satunya adalah aspek kemanusiaan. Kemudian terkait dengan karakter kebangsaan atau wataniyah. Jadi memang bagi kita, di samping kita menjaga ulama kita juga menjaga bangsa kita. Bangsa ini termasuk GP Ansor ini punya saham terhadap Indonesia ini. Karena kita berjuang, pendahulu kita berjuang untuk mempertahankan ini, ulama-ulama kita, maka tugas kita anak-anak muda untuk mengawal. Maka kalau ada kelompok-kelompok tertentu, dia mau datang, dia baru lahir, merasa berhak. Seperti yang kemarin ya Bang? Iya, pokoknya mereka itu memang kalau ada kelompok-kelompok yang merasa seperti itu, dengan GP Ansor dan bangsa berhadapannya. Jadi kita harus menjadi garda terdepan untuk mengawal itu. Makanya bagi kita, yel-yel kita itu adalah NKRI itu harga mati bukan sekedar isapan jempol. Tetapi bagi kita itu diwujudkan dalam sebuah gerakan, di dalam sebuah program-program supaya terbentuk bagaimana hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah itu memang bahagian dari iman kita. Jadi bahagian dari gerakan kita. Sebab logikanya apa? Kalau seandainya ada kelompok yang merasa berjasa, kemudian menimbulkan konflik, sementara kita sudah aman, yang terjadi apa? Orang-orang yang seharusnya beribadah aman, kemudian terganggu, ribut, konflik, masalah bom, masalah ini, jadinya nggak nyaman. Jadi masyarakat kita sudah nyaman, ini kita jaga dan kita rawat. Kita bisa memahami kehebatan Indonesia melalui ulama-ulama NU. Ulama NU itu kehebatannya yang kemudian diadopsi oleh banyak negara di luar sana, karena ulama NU di samping dia religius, dia adalah nasionalis. Di samping dia adalah agamis, orang beragama, dia cinta terhadap bangsanya. Maka inilah yang membuat NKRI Indonesia ini masih bertahan. Negara yang luas, terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak suku, bahasa, beragam semua karakter dan budayanya. Tetapi kenapa masih bisa eksis? Kenapa masih bisa bertahan? Ternyata banyak negara-negara di Timur Tengah, kemudian di Eropa, kemudian itu bisa menjadi hancur, hanya tinggal menjadi sejarah. Karena ada kelompok-kelompok agamis mereka, dia tidak nasionalis. Kelompok nasionalisnya tidak agamis.
Ini. Ya. Kemudian karakter yang ketiganya tadi itu adalah karakter kerakyatan. Jadi GP Ansor sebagai anak muda yang banyak berasal dari desa, dari rakyat, ini memang harus kita tingkatkan kompetensinya, kualitasnya, baik pendidikannya, kemudian dari aspek ekonominya, bisnisnya, usahanya, ini yang kita kembangkan. Jadi memang garapan kita itu juga harus kita kembangkan sayapnya, harus masuk di sektor-sektor ekonomi. Maka ada lembaga ekonomi GP Ansor itu sudah bergerak di berbagai macam sektor ekonomi. Tentu yang tidak kalah penting adalah karakter kepemudaan. Kita pemuda, apalagi di Minangkabau ini, yang pemuda ini adalah orang capek kaki ringan tangan. Iya, betul. Capek kaki tidak panarung, ringan tangan tidak pemaca. Itu yang bergerak cepat, gerakannya cepat, ritmenya cepat, tapi tindakannya tepat. Jadi harus seimbang. Yang kita lakukan itu cepat, tetapi harus tepat. Untuk bisa tepat, kita harus punya ukuran, punya standar, dan itu harus punya pengetahuan. Nggak bisa kita meraba-raba, kita harus punya standar ukuran, indikator-indikatornya. Maka memang kader-kader Ansor tentu harus menjadi pemuda yang berpengetahuan, kemudian pemuda yang punya kompetensi dasar, sehingga bisa merespon dan menjawab tantangan. Menarik jawaban dari Bang Rahmat tadi mengenai menjaga ukhuwah atau niat. Ansor harus tetap menjadi garda terdepan gitu ya dalam menjaga keutuhan kebangsaan NKRI ini. Ya, sama-sama kita tahu kalau mungkin kalau tidak ada Ansor ya tidak ada Indonesia istilahnya. Mungkin lebih tepatnya NU itu sendiri, mungkin tidak ada Indonesia itu sendiri. Nah tadi Bang lanjut, tadi sempat menyentil Kaswaja. Menurut Ansor atau menurut Bang Rahmat, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Bagaimana seorang Bang Rahmat memandang itu? Justru sebenarnya adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah itu sangat relevan dengan kultur NU. Jadi kalau kita membaca filsafat adat bersandi syarak, jadi lebih duluan adat itu ada di Minangkabau sebelum syarak itu datang. Jadi kalau kita analogikan sebagai sebuah bangunan dari kayu, itu bingkainya itu sudah ada. Bingkainya ini strukturnya itu adalah adat. Kemudian masuk Islam, kemudian diterima oleh masyarakat Minang karena Islam itu datang dengan pendekatan dakwah kultural, dengan pendekatan persuasif. Katakanlah seperti di Minangkabau itu disebarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Burhanuddin. Pendekatannya bukan pendekatan ekstrim, bukan mengkafirkan yang berbeda langsung disalahkan, bukan mengajak perang, tapi dia justru pendekatan persuasif. Kira-kira ketika Syekh Burhanuddin itu sendiri diundang untuk berdoa, kemudian disajikanlah makanannya, ya kalau dulu bisa kita bayangkan menunya seperti ular gitu kan. Nah, disediakan ular atau tikus, lalu kemudian beliau tidak makan. Sudah dibacakan doa, kemudian beliau tidak makan. Tentu yang pemilik rumah itu bertanya, kok tidak dimakan Bu ya? Kok tidak dinikmati makanannya? Beliau baru di situ masuk dakwahnya. Karena sudah ditanya, kenapa dia tidak makan? Karena ini dilarang oleh agama Islam. Nah, lalu seharusnya dimakan apa? Yang bolehnya adalah ini, yang bolehnya adalah itu. Jadi model pendekatannya itu tidak langsung memponis, tidak mengejek, tetapi adalah mengajak. Bukan memukul, tetapi merangkul. Dirangkul dulu, diajak dulu, diikuti iramanya. Kalau bahasa orang Minangnya, agi-agi jalan-jalan kepala orang supaya dapat coba masa. Agi karena orang supaya dapat karena awak. Diundang wa manu'arud datang. Kalau mau kita memasukkan ide dan gagasan kita, baru di situ. Jadi itu pendekatan dakwah yang dilakukan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Burhanuddin, sehingga terjadi semacam dialog kompromi yang pada akhirnya adat itu sendiri, ada adat mumtani yang kemudian dibuang, kemudian adat-adat yang relevan, adat-adat yang baik, bisa sesuai dengan Islam, itu diterima. Jadi kalau di ilmu itu kan al-muhafadzatu ala qadimil saleh, menjaga tradisi lama yang baik. Berarti adat-adat, kebiasaan, tradisi yang positif itu dijaga. Di Minangkabau, adat-adat yang sesuai dengan ajaran agama dan itu dianggap positif, kemudian konstruktif, itu kemudian digunakan. Dan kemudian dipotong loh. Contohnya yang
khususnya yang tadi adat yang dipakai, mana adat yang dipakai, mana adat yang dibuang. Ya, jadi kalau seperti adat yang dibuang itu judi. Dulu kan istilahnya ada sabung ayam, itu nama adat Mumtania. Jadi dulu udah tradisinya itu sabung ayam, kemudian judi dan segala macamnya. Itu dilarang, karena memang dilarang juga oleh agama. Betul. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi kalau kita bicara adat itu dia ada 4. Ada adat istiadat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, kemudian adat nan sabana adat. Jadi nan adat sama adat itu nak lakuang, nak lakang, nak laku ada hujan. Jadi itulah filosofi adat nan sabana adat itu sendiri adalah nilai-nilai agama. Jadi adat sudah ada, masuk agama, kemudian agama itu bisa diterima oleh nilai adat kelompok orang yang sudah bertahun-tahun mengamalkan amalan. Tetapi karena nan kurek kundi yang indah baso, yang banyak budi yang indah baso, itu karena memang nilai akhlak yang diajarkan oleh Islam, kemudian nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh adat istiadat sendiri ada kesamaan. Terjadilah proses penerimaan Islam itu sendiri oleh adat Minangkabau. Lalu kemudian syaratnya bersama kitab ulama, menurut saya ini sebuah gagasan pemikiran yang luar biasa. Nenek moyang kita mau hebat, dia sudah berpikir bahwa tidak boleh sesuatu yang sudah ada itu langsung dihukum bid'ah aja, dianggap terlarang saja. Ini baru kemudian keluar belajar di luar negeri atau apa, pulang kampung kilat, baru pesantren sering kilat, pulang kampung udah menganggap ini udah kafir, ini udah bid'ah, udah orang tuanya disalahkan. Nah, ini yang kita khawatirkan, ini yang merusak semangat kebersamaan kita, semangat keberagamaan kita. Jadi memang tugas kita juga mencerdaskan. Memang sampai disitulah pemikiran mereka. Jadi memang kalau teori dakwah Rasul, ketika ada umat yang seperti itu, ya Rasul langsung merangkul ke diri. Oh, sehingga itu dulu pengetahuannya. Maka tugas kita kemudian mengingatkannya. Jadi maka Ansor itu terus melakukan kaderisasi untuk memberikan pemahaman, pembelajaran kepada anak-anak muda. Mungkin dia seperti itu karena dia belum tahu. Karena belum tahu, tugas kita memberitahu. Nah, kalau udah tahu, udah juga berarti memang dia yang perlu diselesaikan. Jadi kalau belum tahu makanya ya harus tanya ke Ansor. Iya, tanya ke Ansor, tanya ke ahlinya. Siapa langsung dijawab sama Ansor. Nah, menarik pembahasan kita kali ini, Bang. Mungkin kita karena terbatas waktu, Bang, juga tim-tim di belakang. Closing statement, pesan terakhir untuk rekan-rekan Ansor, penonton kita, dan ya khususnya untuk Harlah Ansor itu sendiri dari seorang Bang Rahmat. Organisasi Ansor ini adalah organisasi kita bersama, maka berproseslah di dalamnya. Kemudian karena ada transformasi sejarah dari sebelumnya, sekarang dan akan datang, tentu kita akan mempersiapkan supaya kader kita ke depan itu harus lebih baik dari yang sekarang. Dan kemudian teruslah beradaptasi dengan perkembangan sehingga kita harus lebih terdepan. Label tradisional yang dianggap, yang dipakaikan oleh orang kepada kita itu hanya klasifikasi kelompok saja, tetapi mungkin tradisinya bisa tradisi tradisional, kemudian kemasannya, caranya adalah modern, kemudian mungkin dianggap sesuatu yang biasa, tapi semua harus dikemas dengan luar biasa dengan pendekatan digitalisasi. Menurut saya hari ini juga sudah menerapkan proses digitalisasi. Betul. Baik, terima kasih. Dari closing statement tadi, maka berakhir pula kegiatan diskusi kita pada kali ini. Terima kasih, Bang, sudah mampir ke studio kami. Mantap. Ya, mungkin itu saja dari kami, Lembaga Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Bisnis Generasi Nusantara, dalam kegiatan Smart Discuss, teh dan ngopi, teman hangat, ngobrol pintar. Support by CV bersama Bintang Nusantara, media partner Tinjau Sumbar. Saya Ridho Setia Putra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.